Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kita senantiasa mendapatkan ridhonya. Apa yang dicita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmatnya, atas limpahan begitu banyak daripada nikmatnya. Yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Selanjutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dua nikmat yang telah diberikan kepada kita, yakni nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW menyampaikan, ni'matani maghbunun fihi makatsirun minan nas, as-sihhatu wal faraghu. Kata Rasulullah, dua nikmat yang biasanya maghbunun fihi makatsirun minan nas. Maghbun, kebanyakan orang itu akan maghbun, rugi di dalam dua nikmat itu. Katsirun minan nas, banyak daripada manusia maghbunun fiha, dia rugi atas dua nikmat yang telah diberikan, yakni adalah nikmat as-sihhatu, nikmat kesehatan, wal faraghu, dan nikmat kesempatan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua itu dengan ucapan kita alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, dengan harapan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat pertolongan dari Rasulullah SAW dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Kata Rasulullah, Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban saat ini adalah bulanku, yakni bulan baginda Nabi Muhammad SAW, dan Ramadan adalah bulannya umatku. Karena Sya'ban adalah bulan Nabi Muhammad SAW, maka amalan yang semestinya kita perbanyak di bulan Sya'ban ini adalah membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Dan turun pula ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dalam bulan Sya'ban ini turun ayat di mana Allah katakan innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya Allah, yusholluna 'alan nabi, sedang berselawat mendoakan kepada Rasulullah SAW. Selanjutnya setelah Allah mengatakan semacam itu, Allah katakan Allah dan malaikatnya sudah melakukan hal ini. Maka kemudian Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, Allah memanggil kepada orang-orang yang memiliki daripada keimanan, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Wahai kalian orang-orang yang beriman, maka bersolawatlah kepada Rasulullah SAW. Maka amalan yang semestinya kita perbanyak di bulan Sya'ban ini adalah membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Maka perlu untuk kemudian kita menyampaikan dalam episode kali ini, dalam segmen yang pertama ini kita membahas tentang sholawat kepada Rasulullah SAW. Qala ba'du sahabah li Rasulillah SAW, sebagian sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, sallallahu ashron liman shalla alaika marrah wahidah.
kata salah seorang sahabat, Allah akan mendoakan 10 kali kepada seseorang yang bersolawat kepada engkau wahai Rasulullah sebanyak 1 kali. 1 kali ada orang bersolawat kepada engkau wahai Rasulullah, maka Allah akan membalas hal itu dengan 10 kali memberikan solawat atau mendoakan kepada orang tersebut sebanyak 10 kali. Sallallahu asrun liman sholla alaika marratan wahidatan. Kemudian sahabat tadi bertanya, hal dzalika liman kana hadirul qalbi? Apakah hal itu diberikan kepada orang yang ketika dia membaca sholawatnya dengan hati yang khusyuk, dengan hati yang hudur? Ada seseorang membaca dia suatu sholawat, seseorang membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dia bersalawat kepada Rasulullah 1 kali, maka Allah akan mendoakan, Allah akan memberikan rahmat kepada orang itu 10 kali balasannya. Maka sahabat tadi bertanya, apakah orang yang mendapatkan balasan 10 itu ketika dia membaca sholawat 1 kali ini adalah ketika dia membaca sholawatnya dengan hudurul qalbi, dengan hati yang hudur, dengan hati yang khusyuk, dengan penuh kesadaran? Qala la bal huwa likulli musallin. Dijawab oleh Rasulullah, tidak. Yang mendapatkan 10 rahmat dari Allah Subhanahu wa taala tadi ketika dia membaca 1 sholawat itu tidak harus membaca sholawatnya dengan hudurul qalbi, kata Rasulullah. Bal huwa likulli musallin alayya ghafilin, bahkan itu juga diberikan kepada setiap orang yang mau bersalawat kepada Rasulullah walaupun dengan hati yang lalai. Maka nanti wal malaikatu tad'u lahu, malaikat pun akan mendoakan kepada orang itu, wa tastaghfiru lahu, dan memintakan ampun kepada orang tersebut dengan membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Maka kita lihat bagaimana respon daripada yang lainnya, bagaimana para malaikat kemudian memintakan ampun kepada orang itu. Allah Subhanahu wa taala pun dalam Al-Qur'an tadi dikatakan Allah dan para malaikatnya sedang berselawat, yusalluna 'alan nabi. Ini menunjukkan kepada makna istiqrar yang senantiasa Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian ketika ada seseorang berselawat 1 kali saja dia mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau dia katakan sallallahu ala Muhammad, maka Allah akan memberikan rahmatnya kepada orang itu 10 kali. Allah akan memberikan kebaikan, Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan yang lain kepada orang tersebut dengan sesuatu yang lebih besar. Dengan 1 kali dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali. Dan itu tidak hanya diberikan kepada mereka yang membaca sholawatnya bi khuduril qalbi, namun kepada siapapun yang membaca sholawat walaupun ketika lisannya mengucapkan sholawat itu hatinya dalam kondisi lalai, maka dia tetap berhak mendapatkan sebagaimana yang dikatakan tadi adalah sallallahu asron. Allah akan memberikan rahmatnya kepada orang tersebut sebanyak 10 kali. Kemudian wa amma idza kana hadirul qalbi, bagaimana kalau ada seseorang itu membaca sholawat kepada Rasulullah SAW dengan hudurul qalbi, dengan hati yang khusyuk, dengan hati yang hudur, dengan penuh kesadaran. Wa amma idza kana hadirul qalbi waqtas sholati, ketika dia membaca sholawat itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, penuh dengan kesadaran, penuh dengan pengertian, maka fala ya'lamu qadara dzalika illallahu ta'ala, maka tidak ada yang mengetahui kadar bagaimana sholawat itu, kadar apa yang akan dia peroleh, bagaimana dampaknya, bagaimana responnya ketika dia membaca sholawat 1 kali tadi dengan hati yang khusyuk, dia ucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, maka fala ya'lamu qadara dzalika illallahu, tidak ada yang tahu akan kadar semua itu kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Baik pemirsa, kita kembali lagi di Lensa Kolbu. Di segmen kedua ini kita melanjutkan pembahasan tentang bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi disampaikan bahwa keutamaan, fadilah apa yang diperoleh daripada seseorang ketika dia membaca sholawat, yakni dia membaca sholawat satu kali, maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan. Allah akan membalas, memberikan rahmat, kebaikan kepada orang itu sebanyak 10 kali. Apakah hal itu diperoleh kepada mereka yang membaca sholawat dengan lisannya, kemudian hatinya khudur, hatinya khusyuk, penuh dengan kesadaran? Bagaimana ketika mereka membaca sholawat namun hatinya lalai? Apakah juga akan mendapatkan keutamaan itu? Dijawab oleh Rasulullah. Ketika pertanyaan itu ditanyakan oleh sebagian sahabat, dijawab oleh Rasulullah bahwa yang mendapatkan 10 itu tidak harus adalah orang yang bersolawat kepada Rasulullah dengan keadaan yang hati yang khusyuk, hati yang khudur, dan penuh dengan kesadaran. Bahkan ketika dia lalai hatinya, lisannya tapi mengucapkan sholawat kepada Rasulullah, maka dia berhak mendapatkan kebaikan itu. Maka dia berhak mendapatkan 10 kebaikan, 10 rahmat yang Allah berikan kepada orang yang bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Andai kemudian dia membaca sholawat itu dengan hati yang khusyuk, dengan hati yang khudur, maka fala ya'lamu qadra dzalika illallahu ta'ala. Tidak ada yang tahu akan kadar semua itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa besarnya, betapa luar biasanya ketika orang bersolawat kepada Rasulullah SAW. Apalagi ketika dia bersolawat kepada Rasulullah dengan hati yang khusyuk dan khudur. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asran. Rasulullah menyampaikan, siapa orang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan memberikan rahmatnya kepada orang tersebut sebanyak 10 kali. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya alfa marrah lam yamut hatta yubasysyara lahu bil jannah. Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam hadisnya, Rasulullah menyampaikan, man shalla alayya, siapa orang bersolawat kepadaku alfa marratin 1000 kali, dia bersolawat kepada Rasulullah 1000 kali. Solawat sighat atau teksnya bermacam-macam. Ada yang panjang, ada yang pendek. Mungkin sholawat yang paling pendek sighat atau teksnya adalah sholawat Jibril yang sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu sudah dihitung sebagai bersolawat kepada Rasulullah. Ketika ada orang bersolawat kepada Rasulullah 1000 kali, mungkin dalam prakteknya setiap habis sholat duhur dia akan membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad sebanyak 200 kali. Setelah dia mengerjakan daripada sholat asar, dia membaca sholawat kepada Rasulullah 200 kali. Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad 200 kali. Kemudian setelah dia mengerjakan sholat maghrib, dia membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad 200 kali. Setelah dia mengerjakan sholat isya, dia membaca sholawat kepada Rasulullah sebanyak 200 kali. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Begitu pula ketika dia telah mengerjakan sholat subuh, dia membaca sholawat kepada Rasulullah sebanyak 200 kali. Dia membaca sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Apakah membaca sholawatnya harus setelah dia mengerjakan sholat? Jawabannya tidak. Dia bisa membaca sholawat itu dalam keadaan yang penting adalah keadaan terhormat dan tidak menghinakan terhadap sholawat kepada Rasulullah SAW. Andai dia membaca sholawat itu di sela-sela aktivitasnya, di sela-sela perjalanannya, di sela-sela dia mengendari kendaraannya, atau bagaimana dia membaca sholawat, maka itu diperbolehkan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, man shalla alayya alfa marrah, siapa orang membaca sholawat 1000 kali, apa yang akan dia peroleh? Lam yamut, maka dia tidak akan meninggal hatta yubasysyara lahu bil jannah, sehingga dia akan diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya surga.
sebelum dia meninggal, sebelum dia menutup kedua matanya, sebelum Allah mencabut nyawanya, maka dia akan ditampakkan, oh ini bagian ia di surga, oh ini adalah tempat ia nanti. Daripada surga dia akan bertempat di situ. Hatta yubasysyarallahu bil jannah, orang yang membaca salawat 1000 kali, maka orang tersebut tidak akan meninggal, tidak akan mati, kecuali sehingga dia akan diberikan kabar gembira dengan adanya bisyarah gembira dengan jannah, yakni di mana nanti tempat ia di surga. Dia akan ditunjukkan daripada kebaikan-kebaikan, daripada kenikmatan-kenikmatan surga sebelum dia meninggal. Sebelum dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sudah menyaksikan hal itu. Man shalla alayya alfa marrah lam yamut hatta yubasysyara lahu bil jannah. Kemudian Rasulullah SAW juga menyampaikan dalam hadisnya, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asran, wa man shalla alayya asran sallallahu alaihi biha mi'atan, wa man shalla alayya mi'atan sallallahu alaihi biha alfan, wa man shalla alayya alfan lam tamussahun nar. Dalam redaksi hadis yang lain Rasulullah SAW menyampaikan, siapa orang bersolawat kepadaku dengan 1 kali solawat, dia ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi biha asran, maka Allah akan membalas kepada orang itu dengan 10 kali. Allah akan kasih kebaikan, Allah akan berikan kebaikan, Allah akan berikan rahmatnya kepada orang itu 10 kali. Ini kalau diperhitungkan. Lantas bagaimana kalau dia membaca lebih daripada 1, dia membaca 10, wa man shalla alayya asran, dia membaca sholawat, dia bersolawat kepadaku, kata Rasulullah, sebanyak 10 kali, maka sallallahu alaihi biha mi'atan, Allah akan berikan ta'af, Allah akan berikan rahmatnya kepada orang itu 100 kali. Wa man shalla alayya mi'atan, dan siapa orang membaca sholawat kepada Rasulullah 100 kali, maka sallallahu alaihi biha alfan, Allah akan memberikan rahmatnya kepada orang itu 100 kali. Wa man shalla alayya alfan, dan siapa orang membaca sholawat kepadaku, kata Rasulullah, sebanyak 1000 kali, maka lam tamussahun nar, api neraka tidak akan menyentuhnya. Kalau dalam hadis yang pertama tadi, ketika ada orang membaca salawat 1000 kali, man shalla alayya alfa marrah, maka lam yamut hatta yubasysyara lahu bil jannah, maka orang tersebut tidak akan meninggal sehingga dia akan diberikan kabar gembira dengan adanya surga. Namun mohon maaf pemirsa, kadang kita merasa ketika dikatakan oleh guru kita atau dikatakan oleh ulama kita atau siapapun, guru kita di mana, mengatakan, kamu amalkan ini, kamu baca sholawat sekian, kamu baca sholawat ini 11 kali setelah sholat, kamu baca sholawat ini 313 kali, kamu baca sholawat ini 1000 kali, atau berapapun. Terkadang karena kelemahan daripada hati kita, kita menganggap bahwa hal itu adalah sesuatu jumlah yang besar. Karena kita menganggap itu sesuatu jumlah yang besar dan kita merasa tidak akan mampu untuk melakukannya, atau kita lakukan dan itu pun nanti tidak akan istiqomah, kita akan berhenti, sehingga sebelum kemudian kita mengamalkan daripada itu, kita sudah putus asa duluan. Akhirnya kita tinggalkan daripada amalan itu karena dengan berbagai alasan, salah satunya tadi kita merasa jumlahnya besar sehingga kita tidak mampu untuk melakukan, mengamalkannya, sehingga tidak mau mengamalkannya sama sekali. Dan itu adalah cara yang tidak tepat. Kenapa? Dalam satu kaidah dikatakan ma la yudraku kullu la yutraku ba'du. Andai kita tidak bisa mendapatkan semuanya, bukan berarti sebagainya kita tinggalkan. Maka andai kita diberikan amalan oleh siapapun, oleh guru kita atau tokoh manapun, diberikan amalan dan itu baik, disuruh membaca sekian, kita amalkan. Mampunya berapa? Mampunya berapa daripada kita amalkan. Andai disebutkan itu 100, kita mampunya 10, kita amalkan, daripada tidak mengamalkannya sama sekali. Andai kemudian itu tidak bisa kita amalkan secara istiqomah, tetapi tetap kita amalkan. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberikan taufik, pertolongan dan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mudah untuk mengamalkan hal tersebut. Tadi Rasulullah SAW menyampaikan, siapa orang bersalawat kepadaku 1000 kali lam tamusan nar, maka
lam tamusahun nar, api neraka tidak akan menyentuh dirinya. Ai nari jahannam wa fi riwayatin lam yu'adzibhullahu binnar. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa Allah tidak akan menyiksa ia dengan memasukkan ia ke dalam api neraka. Wa fi riwayati At-Tabrani, dalam satu riwayat yang disampaikan oleh Al-Imam At-Tabrani, Rasulullah SAW menyampaikan, man sholla alayya sholatan wahidatan, siapa orang membaca salawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi ashran, maka Allah akan berikan rahmatnya kepada orang itu 10 kali. Wa man sholla alayya ashran, dan siapa orang membaca salawat kepadaku 10 kali, sallallahu alaihi mi'atan, maka Allah akan memberikan rahmatnya kepada orang itu 100 kali. Wa man sholla alayya mi'atan, dan barang siapa yang membaca salawat kepadaku 100 kali, kataballahu lahu bara'atan minan nifaq, maka Allah akan mencatat orang tersebut adalah orang yang terlepas, terbebas daripada kemunafikan, wa bara'atan minan nar, dan terbebas dari api neraka. Wa askanahu yaumal qiyamah, dan Allah akan tempatkan ia kelak di yaumil qiyamah ma'as syuhada, dengan para syuhada Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa, kita kembali lagi di Lensa Kolbu. Di segmen ketiga ini kita melanjutkan keterangan-keterangan tentang bersolawat kepada Rasulullah adalah berisikan daripada motivasi-motivasi bagi kita semua untuk senantiasa istiqomah, senantiasa continue di dalam kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis lain Rasulullah SAW menyampaikan, man shalla wa qala sallallahu alaihi wasallam, man nasiya as-sholata alayya faqad akhta'a tariqal jannah. Dalam kesempatan lain Rasulullah menyampaikan, siapa orang man nasiya, siapa orang yang melupakan as-sholata alayya, membaca sholawat kepadaku, bersolawat kepadaku, maka faqad akhta'a tariqal jannah, maka sungguh faqad akhta'a, maka sungguh benar-benar orang itu telah lalai, telah lupa atau salah dalam langkah tersesat ia untuk menuju jalan daripada thariqal jannah, menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Man nasiya sholata alayya faqad akhta'a thariqal jannah, maka dia telah salah jalan untuk menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Arada Nabi sallallahu alaihi wasallam bin nisyan at-tarku amdan, fa idza kana at-tariqu yukhti'u tariqal jannah kana al-musalli alayya kana al-musalli alaihi salikan ilal jannah. Siapa orang yang melupakan untuk membaca salawat kepada Rasulullah, maka dia telah salah jalan untuk menuju kepada surganya Allah. Rasulullah menghendaki lupa di situ adalah dia at-tarku amdan, meninggalkan membaca salawat serta sengaja. Dengan sengaja dia meninggalkan untuk membaca salawat kepada Rasulullah. Maka ketika Rasulullah mengatakan orang yang membaca salawat kepada orang yang tidak bersolawat kepada Rasulullah, maka dia faqad akhta'a tariqal jannah, maka dia telah lalai, dia telah salah jalan untuk menuju kepada surga, maka pemahaman lainnya adalah kana al-musalli alaihi salikan ila jannah, maka orang yang bersolawat kepada Rasulullah al-musalli alaihi, maka dia adalah orang yang salikan ila jannah, orang yang sedang menempuh daripada jalan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kana al-musalli alaihi salikan ilal jannah. Faqad ruwiya an Abi Hurairah annahu qala, dan telah diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW menyampaikan, as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ruwiya an Abi Hurairah annahu qala. Diriwayatkan dari Abu Hurairah di mana Abu Hurairah mengatakan,
as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya at-tariqu ilal jannah. Kata sahabat Abu Hurairah bahwa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah at-tariq, adalah jalan ilal jannah, menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperbanyak membaca solawat, maka sama halnya orang tersebut sedang menempuh jalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang melupakan untuk membaca solawat. Kita ambil contoh di dalam sholat, ketika ada orang tidak bersolawat, maka sholatnya tidak sah. Karena membaca solawat kepada Rasulullah adalah salah satu rukun yang dia termasuk daripada rukun qauli yang harus diucapkan, yang kemudian dia mendengarkan. Dia baca solawat itu ketika tasyahud yang terakhir. Ketika tasyahudul akhir, dia membaca salawat kepada Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu adalah bersalawat kepada Rasulullah, dan bersalawat kepada Rasulullah ketika tasyahudul akhir adalah suatu rukun. Kemudian kalau dia tidak melaksanakan daripada rukun itu, maka salatnya tidak sah. Maka dikatakanlah bahwa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah thariq ila jannah, satu jalan menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kadza dzakar As-Samlawi, sebagaimana yang dituturkan oleh salah seorang ulama yang bernama As-Samlawi. Selanjutnya Rasulullah SAW menyampaikan hadisnya, inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Kata Rasulullah, orang yang paling berhak, orang yang paling utama denganku di hari kiamat adalah mereka yang paling banyak membaca sholawatnya kepadaku. Inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling utama, orang yang paling awal, orang yang paling berhak denganku di hari kiamat adalah mereka yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Ay aqrabuhum minni fil qiyamah, yakni orang yang paling dekat denganku, kata Rasulullah, di hari kiamat. Wa ahaqquhum bi syafaati, dan mereka yang paling berhak memperoleh dari syafaatku adalah aktsaruhum alayya sholatan, adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku fid dunia. Ketika dia di dunia, dia banyak membaca sholawat kepadaku, maka dialah orang yang paling dekat denganku di hari kiamat dan yang paling berhak mendapatkan syafaatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'anna kasrata sholati alaihi tadullu ala sidqil mahabbah. Karena ketika seseorang itu dia banyak membaca sholawat kepada Rasulullah, ini sebagai bukti, sebagai petunjuk bahwa orang ini benar-benar memiliki rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Di mana dikatakan ketika seseorang itu mencintai, maka dia akan sering, acap kali dia menyebutkan daripada nama orang itu. Ketika seseorang mencintai orang lain, dia akan sering menyebutnya. Ada orang menyukai sesuatu barang, maka dia akan sering menyebutnya. Ketika orang benar dia mencintai kepada Rasulullah SAW sebagaimana diperintahkan dalam Al-Quran, maka salah satu dalil bukti bahwa dia cinta kepada ala sidqil mahabbah, benarnya rasa cinta dia kepada Rasulullah, dengan dia memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan Salawat yang afdol adalah salawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya adalah salawat Ibrahimiyah yang biasanya kita baca ketika kita mengerjakan tasyahudul akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Ini adalah sholawat Ibrahimiyah yang kita baca ketika tasyahudul akhir. Ini adalah sholawat yang afdal kita amalkan. Bersolawat, kalau kita berbicara daripada fikihnya maka ketika kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sudah cukup di dalam kita mengerjakan rukun. Itu sudah cukup untuk kemudian sah tasyahudul akhir kita. Namun yang afdol
Salawat ini kita sempurnakan, kita selesaikan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Maka kata Rasulullah SAW, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan, adalah orang yang dekat denganku di hari kiamat, yang paling berhak mendapatkan syafaatku adalah mereka yang paling banyak membaca sholawat kepadaku di dunia. Karena ketika dia banyak membaca sholawat kepadaku adalah sebagai bukti yang menunjukkan kepada benarnya rasa cinta, ala sidqil mahabbah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sholatukum alayya muhaqqah. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW, adalah kitab Lubabul Hadis yang disusun oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau menyusun suatu hadis tentang bersolawat kepada Rasulullah SAW, dan salah satunya dikatakan bahwa Rasulullah SAW menyampaikan, sholatukum alayya muhaqqah. Sholawat kalian kepadaku, kata Rasulullah, ini adalah muhaqqah, sebagai pelebur daripada dosa. Ay idhabun lidhunubikum kama yamhaqul ma'u an-nar. Sholawat kalian yang kalian baca kepadaku, kalian membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kepadaku, itu sebagai cara untuk menghapus daripada dosa, sebagai cara untuk melebur daripada dosa. Ay idhab, untuk menghilangkan lidzunubikum, kepada dosa kalian, kama yamhaqul ma'an nar. Dengan bersolawat ini adalah salah satu cara kita untuk meredam daripada dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Baik pemirsa, kita kembali lagi di Lensa Kolbu di segmen yang terakhir, di segmen yang keempat ini kita membahas tentang sholawat kepada Rasulullah SAW. Kita melanjutkan pembahasan tentang motivasi, yang hadis-hadis ini berisikan motivasi kita untuk membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Di segmen yang terakhir, yang keempat ini, kita melanjutkan hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, sholatukum alayya muhaqqah, bahwa sholawat kalian kepadaku itu adalah satu pelebur, peredam daripada dosa yang pernah dulu dilakukan. Selanjutnya Rasulullah SAW menyampaikan, man sholla alayya fi kulli jum'atin arba'ina marrah, siapa orang membaca sholawat kepadaku setiap hari Jumat 40 kali. Fi kulli jum'atin, setiap hari Jumat dia membaca sholawat 40 kali. Mahallahu dhunubahu kullaha, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya orang tersebut. Membaca sholawat setiap hari Jumat 40 kali. Ini adalah keterangan yang disampaikan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab beliau Lubabul Hadis, dalam bab bersolawat kepada Rasulullah SAW, di bab yang keempat, di mana ada keterangan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, man sholla alayya, siapa orang bersolawat kepadaku, fi kulli jum'atin, setiap hari Jumat, arba'ina marrah, 40 kali, mahallahu dhunubahu kullaha, maka Allah akan menghapus semua dosa-dosanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yang mengatakan bahwa Allah akan menghapus dosa-dosanya itu ketika dia membaca salawat 40 kali di setiap hari Jumat. Maka ada keterangan tambahan, wa an Abdul Aziz bin Suhaib an Anas bin Malik qala, dari sahabat Anas bin Malik mengatakan, kuntu waqifan baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Anas bin Malik, saya sedang bersama Rasulullah, saya sedang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka kemudian kata Rasulullah menyampaikan, man sholla alayya fi kulli jum'atin thamanina marrah, siapa orang membaca sholawat kepadaku setiap hari Jumat 80 kali dia membaca sholawat, maka ghafarallahu ta'ala lahu dhunuba thamanina sanah,
maka Allah menghapus, Allah akan berikan ampunannya kepada orang itu, Allah akan memberikan ampunannya kepada orang tersebut terhadap dosa-dosa yang dia lakukan selama 80 tahun. Ini adalah bentuk motivasi agar kita senantiasa gemar untuk bersolawat kepada Rasulullah. Kita memiliki keistiqomahan, kita memiliki wirid yang selalu kita baca yang berupa solawat kepada Rasulullah, di mana memiliki banyak keutamaan, fadilah bersolawat kepada Rasulullah. Selain kita adalah menjalankan perintahnya Allah. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, Allah berikan perintah, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu. Bentuknya adalah fi'lul amri, suatu kata perintah. Sighatul amri tadulu alal wujub, menunjukkan kepada bahwa apa yang menjadi perintah itu adalah sesuatu yang wajib kita lakukan. Jadi kalau kita membaca sholawat, kita adalah menjalankan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berselawat kepada Rasulullah. Adapun yang lain-lain itu adalah sesuatu yang talazum. Kita niat untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kita berniat untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang membaca salawat 80 kali setiap hari Jumat, maka Allah memberikan ampunannya untuk 80, untuk dosa-dosa 80 tahun dari orang itu. Kemudian sahabat Anas bin Malik bertanya, ya Rasulullah, kaifa sholatu alaika, bagaimana saya membaca salawat kepada engkau wahai Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah SAW, taqulu Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Rasulullah mengajarkan juga bagaimana bersolawat kepadanya. Yang mana dalam satu keterangan lain juga ketika ada sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang bersolawat kepada beliau, Rasulullah menjawab, cara bersolawat kepadaku adalah dengan membaca solawat yang kemudian kita kenal dengan solawat Ibrahimiyah yang kita baca ketika sholat, ketika berada di tasyahudul akhir. Dan ini juga Rasulullah mengajarkan cara bersolawat kepada Rasulullah SAW dengan teks Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi. Ketika sahabat Anas bin Malik bertanya kepada Rasulullah, bagaimana cara saya bersolawat? Bagaimana caranya wahai Rasulullah saya bersolawat kepada engkau? Dijawablah oleh Rasulullah dengan Allahumma sholli ala Muhammadin, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Dzakara dzalika Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan keterangan ini juga disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Selanjutnya dalam hadis lain Rasulullah SAW menyampaikan, ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama hijab hatta yusalli alayya. Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah untuk membaca sholawat di hari Jumat. Dalam keterangan ada yang mengatakan, ada yang riwayat mengatakan siapa orang baca sholawat kepadaku setiap hari Jumat 40 kali maka Allah akan menghapus dosa-dosanya. Dan ada pula keterangan dengan bentuk, dengan syigat yang mengatakan siapa orang bersolawat kepadaku setiap hari Jumat 80 kali, maka di situ Allah akan memberikan ampunan kepada orang itu, memberikan ampunan terhadap dosa-dosa yang dia lakukan selama 80 tahun. Ia kalau umurnya sampai 80 tahun. Artinya daripada sholawat yang dia baca ini mengajak, mengundang, menarik daripada maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain mengatakan, ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama hijab. Setiap doa, antara doa itu dan di antara langit terdapat hijab, penutup, penghalang untuk sampainya suatu doa. Hatta yusalli alayya, sehingga orang tersebut membaca sholawat kepadaku. Fa idza shalla alayya in kharaqa dzalikal hijab. Ketika orang itu bersolawat kepadaku, maka tersobeklah atau terbukalah hijab tersebut. Penutup itu, penghalang itu akan terbuka. Wa rufi'a ad-du'a, dan doa akan diangkat dan doa akan tersampaikan.
Maka salah satu adab ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jangan lupa untuk membaca sholawat sebelum kita sampaikan apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi doa kita. Sebelumnya kita bersolawat dulu kepada Rasulullah SAW. Karena kata Rasulullah, antara doa ma min du'ain, karena doa itu untuk sampai, maka di antara doa dan di antara langit itu ada hijab yang menghalangi sampainya doa. Nah, ketika seseorang dia bersolawat kepada Rasulullah SAW untuk menghantarkan daripada doanya itu, ketika dia telah bersolawat kepada Rasulullah, in kharaqa dzalikal hijab, maka hilanglah hijab tersebut dan warufi'ad doa bisa tersampaikan. Maka solawat ini adalah yang dapat mencabut daripada hijab itu, yang dapat menghapus, menghilangkan daripada penghalang sampainya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini adalah adab, adalah etika, salah satu etika kita ketika berdoa. Jangan lupa untuk membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam kitab Lubabul Hadis yang disusun oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau menyampaikan hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, man sholla alayya fi yaumin mi'ata marrah, siapa orang membaca sholawat kepadaku setiap harinya 100 kali, qadallahu lahu mi'ata hajatin sab'ina min hali akhiratihi wa thalathina minha di dunyahu. Kata Rasulullah, siapa orang membaca sholawat kepadaku satu harinya dia membaca sholawat sebanyak 100 kali, maka Allah akan mengabulkan, Allah akan mengabulkan daripada hajatnya. Allah tunaikan 100 hajat dari orang itu. Sehari dia baca sholawat 100 kali, maka Allah akan tunaikan hajat orang itu sebanyak 100 kali hajat. Mi'ata hajatin, 100 hajat ini akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sab'ina min hali akhiratihi, 70-nya ini adalah hajat akhirat, wasalasina min hali dunyahu, dan 30 hajat adalah 30-nya adalah hajat dunia. Dan hadis terakhir Rasulullah SAW menyampaikan, man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi wa malaikatahu ashrina marrah. Ada juga keterangan hadis yang mengatakan, siapa orang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah dan malaikat akan bersolawat kepadanya, yakni memberikan rahmat dan memintakan ampun. Kalau itu dari malaikat, malaikat akan memintakan ampun kepada orang itu sebanyak 20 kali. 20 kali walam yamut hatta yubasyara lahu bil jannah, dan dia tidak akan meninggal sehingga akan diberikan kabar gembira dengan adanya surga. Mudah-mudahan dengan materi tentang sholawat yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat sebagai motivasi bagi kita semua untuk senantiasa memiliki keistiqomahan di dalam membaca sholawat kepada Rasulullah. Dengan berapapun jumlahnya kita tidak meninggalkan untuk bersolawat kepada Rasulullah, dan kita sudah mengetahui dengan jumlah-jumlah yang disebutkan tadi, maka Allah akan memberikan banyak kebaikan-kebaikan juga. Dan di bulan Sya'ban ini adalah amalan yang semestinya kita perbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Dan jangan lupa saksikan terus Lensa Kolbu setiap hari Kamis jam 8 malam. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.